Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kekasih Allah, Nabi sebagai Rasul, Nabi yang membawa cahaya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang, yaitu Adinul Islam. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kesemangatan dalam belajar atau menuntut ilmu. Baginda Rasul bersabda, "Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim. Semoga dengan belajar yang kita lakukan bersama hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat menjadi berkah yang akan mengantarkan cita-cita kita semua untuk terkabulkan dan terwujud berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa setiap orang yang berani berjuang demi apa yang ia harapkan, ia cita-citakan, kelak ia akan mendapati kesuksesan itu. Keberuntungan akan menghendakinya. Hampir setiap orang memiliki cita-cita, namun hanya segelintir saja yang berani untuk membuktikan dan mau untuk mewujudkan. Oleh sebab itu, mari kita buktikan dengan semangat belajar dan kita wujudkan dalam bentuk usaha. Anak-anak semua, jadwal kita hari ini adalah mata pelajaran fikih, yaitu terkait dengan wasiat. Sebelum lebih jauh kita melakukan pembelajaran, silahkan masing-masing menyiapkan peralatan pembelajarannya, seperti pena, buku, dan yang lain yang diperlukan. Tujuannya supaya dalam pembelajaran nanti kalian bisa mencatat poin-poin penting terkait dengan wasiat. Sebelum dimulai, Bapak harap semuanya memperhatikan video pembelajaran ini dengan seksama, agar dapat mengerti dan paham dengan materi wasiat yang akan kita pelajari. Baik anak-anak semua, sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Oke, materi kita yang pertama berkaitan dengan pengertian wasiat. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian wasiat? Baik, wasiat dalam bahasa diartikan sebagai suatu pesan. Sedangkan di dalam istilah, wasiat diartikan sebagai pesan kepada sesuatu yang baik yang kemudian dilaksanakan setelah seseorang yang berpesan atau yang berwasiat itu telah meninggal dunia. Sedangkan di dalam pengertian secara umum bisa dipahami wasiat itu adalah pesan atau wasiat ya. Orang yang berpesan itu bisa dalam bentuk harta benda ataupun pesan moral, bahkan dalam bentuk lain, asalkan itu tidak melanggar syariat Islam. Nah, namun di sini di dalam materi wasiat pelajaran fikih kita ini, wasiat dalam artian khusus, yaitu hanya berkaitan dengan harta benda, yaitu pesan seseorang ketika dia masih hidup atau wasiatnya terhadap sebagian hartanya untuk ditasrufkan atau dibelanjakan kepada jalan kebaikan demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika terdapat seseorang yang berpesan ketika dia meninggal nanti supaya hartanya dibelanjakan atau diwasiatkan untuk pembangunan masjid, untuk keperluan anak yatim piatu dan seterusnya, yang itu memiliki nilai positif atau nilai kemanfaatan dan itu tidak melanggar syariat Islam. Untuk itu pengertian wasiat sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut pada materi yang kedua. Oke, materi kita yang kedua kali ini adalah hukum wasiat.
Wasiat dalam konteks mata pelajaran fikih yang kita pelajari hari ini bisa memiliki dasar hukum yang berbeda-beda sesuai dengan konteks terjadinya wasiat tersebut, sehingga wasiat tidak bisa memiliki atau tidak bisa dihukumi dengan satu patokan. Nah, diantaranya wasiat itu memiliki 4 posisi secara hukum. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu wajib. Kenapa bisa wajib? Dimaksudkan wasiat di sini wajib adalah untuk keperluan seseorang yang berwasiat kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusannya secara vertikal dengan Tuhan ini bisa berlangsung atau terlaksana dengan baik, posisinya sebagai hamba untuk membelanjakan hartanya demi kebaikan, demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisinya ini bisa dikatakan wajib adalah untuk kerabat dekatnya. Karena kerabat dekat yang tidak mendapatkan harta waris lalu kemudian diberikan harta wasiat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sunnah. Maka wasiat ini bisa menjadi sunnah apabila seseorang itu memiliki kecukupan secara materi, memiliki kecukupan secara harta, benda, dan yang lainnya, yang kemudian ini bisa sunnah untuk diwasiatkan untuk kebaikan. Misalkan mewasiatkan sebagian hartanya atau mentasrufkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, untuk membantu anak yatim, ataupun membantu orang lain yang sekiranya kurang mampu dan sejenisnya, yang itu memiliki nilai kemanfaatan, memiliki nilai positif, begitu. Itu ya. Baik, langsung yang ketiga. Yang ketiga, ini wasiat bisa menjadi makruh ya. Wasiat bisa menjadi makruh hukumnya apabila seseorang yang berwasiat ini keluarganya dalam keadaan ekonomi yang tidak mumpuni atau ekonomi yang belum cukup, sehingga kemudian ahli warisnya memiliki beban hidup yang belum aman, begitu. Kalau bahasa kita, orang yang belum mampu. Nah, ditakutkan ahli waris yang ditinggal ini nanti maka memiliki tanggungan atau hidup yang berat, begitu. Sehingga lebih baik harta benda yang dimilikinya digunakan atau ditinggalkan khusus untuk ahli waris saja, seperti itu. Nah, yang keempat, materi yang keempat itu wasiat bisa menjadi haram apabila wasiat ini dilakukan untuk keperluan yang tidak baik. Misalkan berwasiat untuk pembangunan tempat judi atau berwasiat untuk keperluan lain yang itu sifatnya dilarang di dalam agama. Jadi tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan apabila mewasiatkan atau membelanjakan sebagian hartanya untuk sesuatu yang tidak disarankan atau tidak dianjurkan di dalam agama dan juga syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum wasiat bisa ditinjau dengan 4 posisi, mulai dari wajib, sunnah, makruh, dan juga haram sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin seperti itu terkait dengan hukum-hukum wasiat. Oke, materi kita yang ketiga yaitu berkaitan dengan rukun wasiat. Nah, di dalam rukun wasiat ini dalam konteks fikih maka ada 4 poin rukun wasiat. Yang pertama yaitu orang yang berwasiat. Yang kedua
yaitu orang yang menerima atau penerima dari wasiat tersebut. Sedangkan yang ketiga ini merupakan harta yang diwasiatkan. Yang keempat yaitu ijab qabul atau serah terima antara orang yang berwasiat dengan orang yang diwasiati, meskipun orang yang diwasiati tidak ada di tempat. Namun harus jelas bahwa orang yang diwasiati juga ada, atau dari 4 unsur ini tadi harus betul-betul bisa dibuktikan ada. Tidak boleh ketika di antara salah satunya ini nanti belum jelas keadaannya dan seterusnya. Seperti itu terkait dengan rukun wasiat. Oke, materi kita kali ini terkait dengan pelaksanaan wasiat. Terdapat 3 poin penting di dalam sistem pelaksanaan wasiat. Di antaranya yang pertama yaitu kadar wasiat, yang kedua terkait dengan wasiat bagi orang yang tidak memiliki ahli waris, dan yang ketiga adalah hikmah wasiat. Untuk itu, mari kita kaji satu persatu terkait dengan pelaksanaan wasiat. Oke, materi kita yang pertama yaitu tentang kadar wasiat. Ada yang sudah tahu berapa ukuran kadar wasiat yang harus dikeluarkan? Nah, sebanyak-banyaknya wasiat yaitu adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, oleh sebab itu, maka semisalkan orang meninggalkan harta sebesar 1 miliar contohnya, ketika dia sudah meninggal, maka 1/3 dari 1 miliar itulah ukuran yang bisa dikeluarkan atau harta yang bisa diwasiatkan, tidak boleh lebih. Nah, namun bagaimana ketika seseorang yang sudah meninggal ini tadi dan dia berwasiat, namun ketika sudah meninggal ternyata dia punya hutang. Nah, ini adalah termasuk pengecualian. Ketika orang yang meninggal itu punya tanggungan, punya hutang dengan orang lain, maka itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, pihak keluarga diselesaikan itu, ditutup hutang-hutangnya, dibayar dulu, tanggungan-tanggungannya ini dilunasi dulu. Katakanlah habis 500 juta. Maka wasiat ini yang diwasiatkan hartanya ini hanya 1/3 dari 500 juta tersebut, bukan 1/3 dari 1 miliar, karena 1 miliar ini sudah dipotong 500 juta untuk melunasi hutang-hutang si orang yang sudah meninggal tadi atau orang yang sudah berwasiat tadi. Akan tetapi ketika orang tersebut tidak memiliki tanggungan, tidak memiliki hutang, dan harta yang ditinggalkan itu tidak terpotong oleh hal-hal lain, maka peninggalan secara utuh itu diambil 3% sebagai dana yang diwasiatkan. Seperti itu. Nah, hal ini didasarkan kepada apa? Sabda Rasul. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, mari kita baca bersama ayat sekaligus artinya terkait dengan hadis yang menerangkan 1/3 sebagai ukuran harta wasiat. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala as-sulus was-sulusu kasir." Artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasiat itu 1/3, sedangkan 1/3 itu sudah banyak. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la as-sulus was-sulusu kasiro innaka antadaro warasataka ahniya khairum min antadarahum alatayyatakaffafunan nas. Artinya, tidak. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau 1/3? Rasulullah menjawab, ya 1/3. 1/3 itu pun banyak. Sesungguhnya engkau tinggalkan
ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada engkau meninggalkan dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dalam hadis tersebut dapat kita pahami bahwa harta yang ditinggalkan oleh orang yang berwasiat itu hanya bisa diwasiatkan dengan ukuran sepertiga dari harta yang ditinggalkan, seperti itu. Akan tetapi sebagian ulama juga berpendapat bahwa sebaiknya berwasiat itu kurang dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Dalam arti khusus, semisalkan ahli waris yang ditinggalkan ini termasuk kalangan orang-orang yang tidak berkecukupan atau orang-orang yang masih membutuhkan jaminan hidup, atau bisa dikatakan orang-orang yang belum termasuk mampu, bukan orang kaya dan masih membutuhkan dukungan secara materi, maka ini wasiat dianjurkan kurang dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh pewasiat. Jadi seperti itu. Oke, materi kita yang kedua yaitu terkait dengan wasiat bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Nah, karena ulama sudah sepakat terkait dengan bahwa wasiat itu adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan, maka di situ sudah jelas sesuai dengan berdasarkan hadis riwayat Bukhari atau sabda Rasul. Akan tetapi di sini terdapat perbedaan atau para ulama, kalangan ulama ini berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya harta yang diwasiatkan itu tetap tidak bisa berubah, yaitu sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Meskipun orang yang berwasiat tadi tidak memiliki ahli waris, karena hal ini disandarkan kepada sabda Rasul bahwasanya sepertiga dari harta yang ditinggalkan itu sudah banyak. Jadi wasiat tidak boleh lebih, tidak boleh melampaui batas dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Hal ini dikarenakan sepertiga itu pun sudah dikatakan banyak bagi Rasul. Nah, itu dipercayai atau dianut oleh kalangan ulama tertentu. Akan tetapi di bagian kalangan ulama yang lain mempercayai atau mengikuti, memahami bahwasanya ketika seseorang tidak memiliki ahli waris, maka wasiat bisa dilakukan dengan kadar lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Hal ini dikarenakan mereka itu menafsirkan bahwa sabda Rasul tersebut itu hanya diperuntukkan untuk bagi orang yang memiliki ahli waris, dan ketika tidak memiliki ahli waris maka boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Nah, oleh sebab itu yang terakhir yang mengatakan bahwa wasiat ini diperbolehkan, ini bagian-bagian dari ulama yang memiliki anutan ataupun jalur kelompok yang bermacam-macam. Akan tetapi inilah referensi yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan bahwasanya berbeda pendapat di antara kalangan ulama ini merupakan salah satu bukti bahwa begitu luasnya, begitu macam-macamnya permasalahan terkait dengan wasiat itu sendiri. Oleh sebab itu silahkan dikaji kembali sehingga wasiat ini merupakan sebuah persoalan yang bisa ditemukan titik solusinya. Seperti itu. Di sisi lain, wasiat juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam dan juga diatur di dalam undang-undang negara secara legal formal. Nah, untuk itu seperti apa sistem pengaturan, sistem ketentuan
hukum wasiat di dalam undang-undang kenegaraan, serta kompilasi hukum Islam. Perpaduan di antara hukum ini terdapat posisi yang berbeda, ketentuan-ketentuan yang berbeda, namun ini bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai landasan. Untuk itu, mari kita baca bersama terkait dengan bagaimana teks salah satu contoh-contoh yang mengatur wasiat di dalam kompilasi hukum Islam serta undang-undang yang sudah ditentukan di dalam negara. Untuk itu, mari kita simak dan kita baca bersama. Adapun wasiat menurut kompilasi hukum Islam, yaitu sistem kombinasi antara hukum Islam dan hukum negara Indonesia dalam bentuk undang-undang yang legal formal. Di antaranya sebagai berikut. Pasal 194. 1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. 2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 3. Kepemilikan terhadap harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Pasal 195. 1. Wasiat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. 2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. 3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 4. Pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. Pasal 196. Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Oke, materi kita yang kali ini yang ketiga adalah terkait dengan hikmah wasiat. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja mari kita baca bersama di papan tulis sebelah kita pada layar yang ada poin-poin di antara hikmah wasiat. Let's go. Berikut 3 poin hikmah wasiat. A. Sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah 108. B. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan, terutama bagi kerabat dan orang lain yang tidak mendapatkan warisan. C. Sebagai bentuk kepekaan terhadap keluarga serta mempererat tali silaturahim. Oke, materi tentang wasiat sudah kita bahas, sudah kita kaji bersama mulai awal hingga akhir. Semoga kalian semua paham, dapat mengerti, dan jangan lupa terus semangat untuk belajar. Semoga dengan belajar kita, dengan usaha-usaha kita dimudahkan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, ini akan dimudahkan. Asalkan dengan apa? Senantiasa untuk mengusahakan, senantiasa untuk mengupayakan, karena bagi setiap orang yang mau berjuang atas apa yang ia harapkan, maka dia adalah termasuk orang-orang yang akan menemui titik kesuksesan atau titik ketercapaian yang telah dia inginkan. Untuk itu, mari kita tutup bersama pembelajaran kita.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.